Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Shiba Army Indonesia. Kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai update dari ICASH, XEC, juga sedikit kita akan recap ya dari tahun 2021, dari awal perjalanan ICASH, dari rebranding sampai juga Desember ini ya, atau mau penutupan tahun. Sebelumnya ini kita recap 6 bulanan ya, mulai Juli sampai dengan Desember. Nah, untuk posisi harga sekarang itu ICASH berada di 1,6 rupiah ya, sekitar satu setengah lebih, dimana peringkatnya masih 63 dari total top 100 ya, coin market cap. Ini masih masuk ranking lah ya. Padahal beberapa bulan yang lalu sempat naik ke peringkat 15 besar kalau nggak salah, 15 atau 20 besar, mengungguli beberapa koin-koin top lainnya ya. Nah, kita lihat sendiri pergerakan ICASH setelah puncak ATH yang pertama ya, di mana terjadi di pertengahan tahun sampai ke hampir 3 bulan ya, 2 bulan. Jadi puncaknya itu ada di September, bulan ketiga, di mana ICASH sendiri mulai di bulan Juli ya, tepatnya 8 Juli, di mana open posisinya itu 0,4 rupiah, tertinggi 0,4097 dan terendahnya 0,37 rupiah. Di kala itu ICASH belum begitu belum begitu dikenal oleh masyarakat. Volume transaksinya pun masih rendah, yaitu hanya 9 miliar saja dalam satu hari ya. Kemudian naik. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perubahan harga yang sebetulnya tidak begitu signifikan di bulan Juli. Terendah itu kalau di September ya, terendahnya adalah 2,3. Lah untuk overall di bulan Juli, di bulan Juli terendahnya adalah 0,2, yaitu pada waktu tanggal 20 Juli, yaitu ICASH mengalami penyesuaian harga karena penurunan harga Bitcoin ya waktu itu. Bitcoin waktu itu sempat crash itu di bulan Juli kalau ya, Juli itu semakin turun ya, kalau nggak salah menginjak ke 400 jutaan ya, atau di bawah 40.000 ya, atau 30.000 sekian lah ya dolar. Itu mempengaruhi juga ke pergerakan harga ICASH. Langsung aja untuk mempercepat ya. Jadi ini
recapnya atau kesimpulan, meskipun Desember ini masih belum akhir ya, masih tanggal 18 ya, hari ini hari Minggu 18 Desember, belum penutupan tahun, masih ada sekitar 12 hari lagi. Itu bisa dimana maaf ya, ini ada suara. Kita lanjut lagi. Ini perubahannya dari average price-nya di bulan Juli adalah titik tengahnya itu ada 0,3, terendahnya 0,2 tadi ya, tertingginya 0,4 atau 0,5. Kemudian Agustus average-nya adalah 1. Ini presentasinya kenaikannya dari terendah ke ATH di bulan Juli itu 126%, sekitar itu ya, 100% lebih. Lalu kemudian Agustus average-nya Rp1, lalu persentase average-nya dari lower ke higher itu 600% lebih ya. Nah, ini peningkatannya cukup signifikan di bulan Juli dan Agustus. Kemungkinan puncaknya ini di bulan September, sekaligus kejatuhannya ya, mulai jatuh yaitu di titik tengahnya adalah 3. Jadi kalau 0,3 average di bulan Juli ke 3,4 average ini kenaikannya sudah 1000% ya, atau 10 kali lipat. Kemudian Oktober turun, tetapi average-nya dari titik rendah ke titik tingginya itu 3,0, dan average persentasenya mengalami kenaikan 47% di bulan Oktober. Kemudian November masih tren turun ya. Jadi mulai September ini puncak sekaligus dimulainya downtrend ya, tren penurunan. Kemudian November 54%, dan Desember ini 41% kenaikan dan juga penurunannya, dan average-nya 1. Ini kembali ke titik di bulan Agustus ya, di mana pump cukup tinggi, kemudian kembali lagi ke titik yang awal uptrendnya. Kemudian next ini analisisnya, saya membuat analisis dari awal harga terendah di bulan Juli dan juga harga tertinggi di bulan September. Jadi kalau kita ambil nilai persentase kenaikannya dari 10 Juli aja ke 5 September itu mengalami kenaikan 1900% ya, atau hampir 2000%, dimana kenaikannya ini cukup drastis sekali, hanya dalam waktu 2 bulan ya, 2 bulan, sebulan lebih, 2 bulan. ICASH ini kemudian merebut hati market ya, merebut hati investor, sehingga kenaikannya bisa berlipat tinggi ya. Nah, itu juga dengan penurunannya, jika kita mengambil titik awal penurunan di 5 September juga dari titik tertingginya 5,15, ini turun sekitar 65% ya di bulan 18 di Desember tanggal 18 ini ya. Tapi nanti kita akan update lagi
mungkin nanti di 30 Desember ya, 30 atau 31 ya, di akhir Desember ini kemungkinan nanti akan ada perubahan ya. Akankah turun lebih besar selisih persentasenya, ataukah justru malah balik ke titik awal ya, titik ATH baru, mungkin saja ya, kita juga tidak tahu, ataukah nanti akan sideways, naik turun yang secara fluktuasinya sedikit ya, tidak terlalu berdampak. Lalu kemudian jika kalian di awal redenominasi kemunculan dari ICAS ini, maka kalian sudah cukup menikmati cuan yang cukup besar ya, 1000% lebih jika kalian sempat menyerok di angka tadi ya, 0,25 dan menjual di titik tertinggi, yaitu di bulan September ya, tertingginya 5 di 4 dan 3 September inilah titik puncaknya. Lalu kemudian di 5 sudah mulai agak turun, tapi masih di posisi Rp4 ya. Di Rp4 ini kalian sangat-sangat berlipat aset kalian ya. Nah, kita coba simulasikan di 2022. Ini kita sekaligus prediksi, jika kalian masuk di harga sekarang Rp1,5, ini juga lumayan murah ya, Rp1,5 di bulan Desember ini, 18 Desember. Mungkin ini bisa jadi yang termurah mungkin ya, mungkin 18 Desember. Nah, lalu kalian menjual nanti mungkin di hampir mendekati itu ya, di Rp3 atau mungkin Rp4 ya, di 2022 ya, 2022. Nah, ini posisi buy. Ini kalian masih mendapatkan selisih kenaikan sebesar 100% ya, 100 hingga 150%. Ini kalian masih worth it sih ya, kalau menurut saya sih masih worth it jika kalian open posisi di harga 1,5. Tetapi akan berbeda jika nanti 2022 sesuai dengan banyak berita selentingan yang memberitakan BTC akan semakin drop, jatuh, kemungkinan nanti bisa jadi harganya bisa kalian tunda dulu belinya di Desember 2021. Kalian coba mungkin beli di mungkin harganya 0,5 mungkin ya, sampai dengan Rp1 di awal 2022. Bisa Januari sampai Maret mungkin ya, waktu terjadi crash BTC crash ya. Nah, jika harga yang kalian ambil atau open posisi buy-nya di 0,5 sampai Rp1, maka bisa lebih cuan lagi ya. Kalian jual mungkin di harga
Rp3 saja lah. Ini juga sudah sekitar kenaikannya 200% ya. Sekitar 200%. Nah, ini kalian bisa ambil cuannya. Oke, gitu aja mungkin. Sampai ketemu lagi ya. Ini yang membuat harga cukup fluktuatif jika kalian membeli di posisi BTC yang drop cukup dalam lagi, karena BTC sangat bergantung pada investor, karena BTC tidak ada program atau proyek yang cukup signifikan untuk pengembangan Bitcoinnya, tetapi hanya soal jual beli asetnya aja ya, tidak ada hal yang lainnya. Event-eventnya pun tidak begitu menarik, hanya sebatas glorifikasi saja. Oke, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk proyeksi posisi buy dan juga posisi sell yang cukup menggiurkan jika kalian ambil tentunya. Itu aja mungkin, kurang lebihnya maaf dan sampai ketemu lagi.